Halo sahabat NLC, salam jumpa kembali dengan kami. Masih ingat dengan bahasan kemarin? Kita kemarin membahas permasalahan dari salah seorang sahabat yang menanyakan tentang bagaimana mencari nilai total, kemudian rata-rata, dan ranking pada sebuah tabel data yang ada di dalam Google Spreadsheet. Oke, di video sebelumnya kita sudah bisa mencari nilai total. Kemarin diakhiri dengan rumus sama dengan sum ya. Sama dengan sum kurung buka sel awal kemudian sel akhir dibatasi dengan titik 2 atau di drag aja dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Itu untuk mencari nilai total. Nah, pada kali ini saya ingin menunjukkan kemudahan yang ada di dalam Google Sheet. Ini saya hapus dulu rumusnya, kita coba. Nah, judul tabelnya saya akan ketik. Kita akan mencari apa? Total. Oke. Nah, kita lihat. Kita mendeklar bahwa di bawah total ini akan dihitung penjumlahan data-data yang ada di sebelah kirinya. Nah, ketika saya menekan tombol sama dengan, nah ini kemudahan yang ada dalam Google Sheet. Google Sheet akan menawarkan rumus. Rumusnya adalah sum C5 sampai 5. Cukup mudah kan? Nggak perlu ngetik lagi sum kurung buka. Nah, ini langsung di enter. Nanti tinggal langsung di copy ke bawah. Mana dia? Dah, selesai total. Oke, kolomnya terlalu lebar, saya kecilkan. Berikutnya, apa tadi permasalahannya? Kita cek lagi. Oh, kita akan mencari rata-rata dan ranking. Baik. Mudah. Sama di sini saya mengetik judulnya rata-rata. Ini saya tengahkan, kemudian saya beri border dan rata-ratanya saya tebalkan. Oke. Sama sahabat, di sini tinggal menekan sama dengan, voila. Nah, Google Sheet ternyata memberikan saja rumusnya average dari sel C5 sampai E5. Mudah kan? Tidak perlu pikir lagi. Ada average. Oke. Ini tinggal di enter. Sama. Nanti tinggal di copy ke bawahnya. Ups, kebanyakan saya. Sampai sini saja. Nah, ini adalah rumus untuk mencari rata-rata digunakan sama dengan average sel awal hingga sel akhir. Oke. Nah, sebagai tambahan fungsi statistik itu ada banyak. Nah, kalau di Google Sheet dikumpulkan di dalam tanda sigma atau function ini. Nah, terlihat di sini ada banyak sekali. Ada logical, financial, engineering, data, database, dan seterusnya. Nah, yang paling sering digunakan fungsi statistik itu ada 5 nih, sahabat. Ada sum untuk total, average untuk rata-rata, count untuk mencari banyaknya data, max untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar, min untuk mencari nilai terendah. Tuh, ya. Oke. Kita lanjut. Nilai rata-rata sudah kita peroleh. Nah, tetapi ada masalah. Ternyata ada angka di belakang koma, ada desimalnya. Nah, biasanya untuk beberapa analisa hasil diperlukan data yang tidak terlalu panjang atau banyak seperti ini. Ini bisa kita atur. Sahabat tinggal blok saja. Lihat di bagian toolbar. Nah, di sini ada 2 buah tombol terkait dengan desimal. Ada namanya decrease decimal places. Satu lagi adalah increase decimal places. Increase untuk menambah jumlah angka di belakang koma, decrease untuk mengurangi jumlah angka di belakang koma. Saya coba pilih yang decrease ya. Oke, kita lihat, klik.
klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, sekarang jadi 2 angka di belakang koma. Kalau ingin bulat ya sudah, kita habiskan saja. Sehingga terlihat di sini rata-rata nilai Ani adalah 73, nilai Budi adalah 68, Chandra 65 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Kalau ingin ada angka di belakang komanya ya tambahkan dengan increase. Oke. Itu untuk mencari rata-rata. Kita lanjut dengan ranking. Oke, ranking. Saya buat title-nya dulu ya. Ranking. Ranking ini asal dari bahasa Inggris. Rank. Nah, sehingga rumusnya pun nanti udah tergambar adalah rank. Ini saya menggunakan border all. Oke. Ranking. Ini saya ketik sama dengan, nah ternyata tidak terdeteksi nih sama si Google tulisan ini. Berarti tulisannya tidak baku gitu. Mungkin bisa coba diganti dengan tulisan ranking dalam bahasa Inggris rank gitu, atau bahasa Indonesianya apa? Peringkat misalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung ngetik saja. Jadi rumusnya adalah rank. Boleh besar, boleh kecil nulisnya. Rank kurung buka. Nah, terlihat nih ada acuannya. Pertama adalah menentukan value atau nilainya. Jadi nilai si Ani harus dipilih. Ani ini ada pada sel berapa? G5. Berarti nanti di sini harus tertulis G5 nilainya Ani. Kemudian data. Data ini adalah kelompok data yang akan dijadikan acuan ranking. Misalnya rata-rata. Berarti dari G5 ini sampai G14. Gitu ya. Kalau is ascending ini adalah teknik pengurutannya, tapi biasanya untuk ranking biasa ini tidak digunakan. Jadi cukup nilai berarti yang ini, kemudian data dari G5 sampai G14. Baik, kita langsung diklik saja di sini. Ini value atau nilainya Ani, kemudian koma. Kita sorot data rata-rata dari sini sampai ke bawah. Oke. Sudah selesai? Belum. Karena kelompok data ini harus diabsolutkan. Apa itu absolut? Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Perbedaan antara absolut dan relatif dan selanjutnya. Intinya untuk absolut, sahabat harus menekan tombol F4. Nah, terlihat di sini bukan G5 tetapi $G$5. Artinya sel G5 ini sudah dikunci. Kolom G-nya sudah dikunci, nggak boleh berubah. Baris 5-nya udah dikunci, nggak boleh berubah. Gitu. Kemudian saya tutup. Saya enter. Nah, ada autofill, ya kita accept aja. Nah, terlihat di sini ternyata Ani adalah ranking yang ketiga. Ranking keduanya siapa? Farhan. Kesatunya Gunadi. Terakhir adalah Chandra. Tadi ranking kita buat berdasarkan rata-rata. Kalau berdasarkan total boleh nggak? Boleh. Karena total dan rata-rata sama-sama mengacu ke keseluruhan data secara personal. Gitu. Sama saja, acuannya ke total boleh, ke rata-rata boleh. Cukup mudah kan? Ini untuk mencari ranking berdasarkan satu kelompok data. Ada cara lain untuk kelompok datanya ini tidak perlu kita absolutkan dengan teknik mengetikkan dolar, sahabat. Baik, kita coba ya. Cara lainnya. Oke. Jadi sebelum mengetik rumus ranking, sahabat harus menentukan dulu kelompok datanya yang mana yang akan dirankingkan. Misalnya dari rata-rata tadi, berarti ini nih kita harus declare dulu, kita tentukan dulu. Ya, saya blok saja. Saya beri nama kelompok data ini. Bagaimana cara memberi namanya? Mudah. Sahabat tinggal
di blok. Nah, setelah di blok, lihat di bagian name box. Di sini name-nya adalah G5 sampai dengan G14. Ini cukup klik di sini, tentukan namanya. Misalnya saya beri nama nilai. Boleh besar semua, boleh juga kecil semua. Itu hurufnya bebas ya. Saya enter. Oke. Berarti kelompok data dari G5 sampai G14 ini sudah saya beri nama. Namanya adalah nilai. Nama lain boleh nggak? Boleh, silahkan. Misalnya namanya data. Misalnya rata-rata, boleh apa saja. Sebagai catatan yang tidak boleh adalah sahabat mengetik namanya menggunakan spasi. Jadi misalnya nilai spasi SMA, nah itu nggak boleh. Gitu. Harus nyambung. Selanjutnya, setelah diberikan nama, sama seperti tadi, kita mengetik rumusnya sama dengan rank kurung buka, nilainya Ani adalah G5, koma. Nah, kalau tadi disorot, sekarang nggak perlu, karena sudah kita beri nama. Kita ketik saja namanya nilai. Ditutup, enter, ada autofill, saya accept, selesai. Baik, sahabat, sudah cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam cerdas.